Mas, kalau mau nonaktifin api lilinnya, caranya gimana, Mas? Oke, jadi permintaan atau requestan kali ini agak kurang lazim ya, karena untuk menonaktifkan api lilin sebenarnya harus ada beberapa syarat. Nah, apa yang menyebabkan api lilin itu harus dinonaktifkan nanti akan saya jelaskan sobat ya. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu. Oke, kompor ini kompor yang normal dan seperti kalian lihat, api lilinnya berfungsi ya. Sekarang mari kita bongkar kompornya dan saya akan tunjukkan bagaimana cara menonaktifkan api lilinnya. Oke, menonaktifkan fitur api lilin itu adalah langkah yang terakhir apabila kita punya permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apabila kap burner untuk api lilin ini sudah rusak atau pecah, kemudian kita coba cari penggantinya namun tidak tersedia, ya jalan satu-satunya adalah menonaktifkan fitur api lilin. Atau yang kedua, ini sama juga apabila terjadi kerusakan pada corong api lilin, kemudian kita cari penggantinya dan tidak tersedia, ya kita juga harus menonaktifkan fitur api lilinnya. Nah, yang ketiga adalah kalau misalnya nih spuyur api lilinnya ini sudah rusak atau mungkin pada saat kita coba bersihkan itu ternyata patah, kita coba cari pengganti spuyur api lilin dan juga tidak tersedia, ya kita tetap harus juga menonaktifkan fitur api lilin. Atau yang terakhir nih, kasus yang keempat yang agak kompleks ya. Nah, kasus yang keempat ini adalah untuk kompor biasa ya, yang tidak punya fitur api lilin. Jadi kalau di kasus ini misalnya mesinnya ini sudah rusak parah dan kita harus mengganti mesinnya. Nah, namun di satu sisi setelah kita mencari mesin yang original itu ternyata tidak ada. Dan adanya pengganti adalah mesin pemanti yang dilengkapi api lilin. Nah, untuk kasus seperti ini kan tidak mungkin api lilinnya kita aktifkan ya. Jadi kita harus matikan fitur api lilinnya sehingga mesinnya tidak akan mengganggu saat kita pasang ke kompor yang tidak mempunyai fitur api lilin. Oke sobat. Nah, lalu bagaimana cara untuk menonaktifkan fitur api lilinnya? Ini simple sobat. Oke, langkah pertama kalian harus tahu dulu yang mana spuyur api lilinnya ya. Nah, patokannya untuk memastikan yang mana spuyur api lilin itu ada dua ya. Yang pertama, lihat lubangnya. Kalau lubangnya yang kecil itu pasti spuyur api lilin. Jadi maksud saya lubangnya bukan lubang yang di depan ya. Silakan kalian keker saja atau hadapkan ke arah cahaya, nanti akan kelihatan mana lubangnya yang paling kecil. Nah, itulah spuyur api lilin. Atau cara yang kedua ya, kita harus sandingkan dengan burnernya. Jadi nanti akan kelihatannya yang mana spuyur api lilinnya. Nah, jadi kalau kalian lihat posisinya kan tadi seperti ini ya. Ini api lilin, ini corongnya, berarti spuyur api lilinnya adalah yang ini sobat. Nah, yang inilah yang harus kita akali agar tidak berfungsi. Jadi silakan kalian buka saja api lilinnya. Oke, seperti ini. Lalu kemudian siapkan sebatang sabun ya. Nah, sabun inilah yang nantinya kita gunakan untuk menyumbat lubang spuyurnya sehingga gas tidak akan mengalir. Nah, di bagian mana harus kita sumbat? Ya, silakan kalian tentukan sendiri berdasarkan bentuk spuyurnya. Jadi bisa kalian letakkan di depan kalau memungkinkan atau juga bisa di bagian belakang. Nah, kuncinya ya agar gasnya tidak mengalir ya. Jadi bisa kalian sumbat saja seperti ini. Silakan kita tekan-tekan. Sampai nanti dia tersumbat benar sobat ya. Pastikan padat.
sampai menyumbat sobat. Oke, seperti ini. Ya, kalian tinggal kreasikan bagaimana yang kalian bisa lakukan ya untuk melakukan penyumbatan ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Om, selain menggunakan sabun batangan, apalagi yang bisa kita gunakan? Ya, kalian coba kreasikan saja. Yang penting ya perlu kalian ingat, kalau misalnya kompornya mau dikembalikan, diaktifkan fitur api lilinnya, itu tidak susah mengeluarkannya. Jadi kalau menurut saya yang terlarang sebenarnya adalah lem ya. Jadi jangan gunakan lem. Ya apapun boleh, atau kalian juga bisa menggunakan misalnya kayu yang kalian serut dan kalian tusukkan ke bagian sini juga bisa sobat ya. Pasang dulu regulatornya. Oke, sekarang kita nyalakan kompornya ya. Nah, seperti kalian lihat, api lilinnya sudah mati sobat ya. Mantap. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam. Nah, yang punya requestan lainnya silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya.